Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu jamaah sekalian? Kemarin acara kurbannya harus sukses. Ya, jadi dapat berapa sapinya? Alhamdulillah. Kambingnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima semua hewan kurbannya ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kita awali kajian kita tentang 40 hadis Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Khuwaitan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Kita lanjutkan di hadis ke-8. Betul ya? Sebulan yang lalu kita hadis ke-7 berkaitan dengan tanggung jawab orang tua pada anak, kaitannya dengan hukuman. Sekarang kita berkaitan dengan hak anak yang wajib ditunaikan ayahnya dalam hal kebutuhan hariannya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok harus ayahnya atau bapaknya? Karena memang ini berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34 bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu adalah pemimpin bagi istrinya dan ayah itu adalah yang bertanggung jawab pada keluarganya. Jadi kita sebagai suami memberi nafkah kepada istri kita dan kita sebagai ayah memberi nafkah pula untuk anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita baca basmalah, lalu nanti saya baca hadisnya dan Bapak Ibu tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibni Umar ibnu Amrin ibni al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna liwaladika alaika haqqan. Ya, hadis ini cukup pendek tetapi ternyata membawa makna yang sangat mendalam. Mohon maaf ada tulisan yang mungkin berbeda dengan ilmu bahasa Arab saya, karena memang kadang elektronik book itu menuliskannya ke dalam cetakan dalam bentuk print out bisa beda-beda. Kalau sudah ada an itu hurufnya semestinya
majrur ya. Baik. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anakmu memiliki hak yang harus kau tunaikan. Di sini ada kata waladi. Waladi itu dari kata walad yang artinya anak. Kalau yang memiliki anak atau yang melahirkan atau yang mengandung namanya walid. Kalau dua orang namanya walidani. Kalau kita berdoa Allahumma ghfirli wali walidayya. Nah, kalau walid saja itu adalah ayah, tapi kalau walidah itu ibu. Kalau maulud itu bayinya. Kalau maulid itu hari lahirnya. Jadi yang betul peringatan maulid Nabi atau maulud Nabi? Ya, sudah kadung ditulis di banner ya, dua-duanya benar. Tapi yang dimaksud kalau hari kelahiran Nabi itu maulid, karena itu dzaraf zaman. Tetapi kalau untuk memperingati bayinya itu namanya maulud. Itu pentingnya kita belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kita sebut walad itu berarti anak. Kam waladuka, berapa anakmu? Nah, gitu. Itu penting untuk kita tahu statusnya ya. Kalau disebut dengan hak berarti itu kewajiban orang tua. Karena hak dan kewajiban itu ibarat satu keping mata uang, dua sisi yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau itu kewajiban suami berarti menjadi hak bagi istri. Kalau itu hak bagi suami berarti kewajiban bagi istri. Kalau itu hak bagi anak-anak berarti kewajiban ayah ibunya. Kalau itu hak bagi bapak ibunya adalah kewajiban bagi anak-anaknya. Itu biasanya disampaikan pada saat khutbah nikah. Karena kita sudah lama nikahnya jadi lupa. Betul ya? Makanya kalau banyak orang tuh ngundang kita pada resepsi walimahnya, bukan ngundang kita pada saat ijab kabulnya. Padahal menurut saya yang lebih afdal tuh kalau ngundang waktu ijab kabul, bukan waktu walimah. Kalau walimah itu cuma makan saja, selesai. Tapi kalau ijab kabul kita akan dengar juga khutbah nikahnya. Khutbah nikah itu bukan hanya untuk yang calon pengantin, tetapi termasuk yang pengantin lawas ini, yang sudah karatan ini, itu penting untuk mendengarkan khutbah nikah lagi. Nah, jadi hak itu penting karena berkaitan dengan sesuatu yang harus kita tunaikan. Dalam hadis lain, wa'an ummi Salamah, nah itu betul. Kalau sudah ada an, maka dia harfu jarrin, majrurlah umminya. Radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani abi Salamah unfiqu alaihim walastu bitarika tihim hakadha wa hakadha innama hum baniya faqala na'am laki fihim ajru ma anfaqti alaihim. Kalau di atas tadi riwayat Muslim, yang ini riwayat Bukhari nomor 5369 dan dalam riwayat Muslim 1001. Sementara kita masih hadis ke-8
Kira-kira kapan selesainya? Ya nanti sehari sebelum kiamat. Ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku mendapatkan pahala atau balasan apabila aku menafkahi anak Abu Salamah dan aku tidak mau mengabaikan mereka sehingga begini dan begitu, karena mereka bagiku adalah seperti anak kandungku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, engkau akan mendapatkan pahala atas nafkah yang kau keluarkan untuk mereka. Anak Abu Salamah, jadi ayahnya itu meninggal, berarti sekarang menjadi anak Ummu Salamah, seorang janda yang memiliki anak. Nah, sahabat itu merasa kasihan dengan orang itu, sehingga dia tidak hanya menafkahi keluarganya saja, tapi juga dia menafkahi janda dari suami sahabatnya. Tapi ini jangan punya niat macam-macam ya. Niatnya cuma menafkahi aja ya. Karena memang kalau yang khusus fokus pada janda, ini namanya Abu Janda. Jadi itu bukan Abu Salamah tapi Abu Janda nanti. Pertanyaan ini adalah pertanyaan karena dia sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menafkahi orang itu dan anaknya, tapi dia hanya memberikan nafkah dalam arti sodakoh. Nah, dia itu meyakinkan dirinya, apakah aku dapat pahala ya Rasul jika aku memberi nafkah untuk keluarga orang lain? Maka Nabi mengatakan ya. Dia tidak berkaitan dengan apakah dia akan menikahinya atau tidak, terlepas dari urusan itu. Intinya adalah kita bersodakoh. Memang dulu Nabi itu salah satunya asbabun nuzul Nabi itu disuruh menikah lagi, itu adalah berkaitan dengan menolong anak-anak yatimnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nanti dibaca surat An-Nisa. Itu sebenarnya masna wa sulasa wa ruba'a yang disebut dalam kajian poligami, itu sesungguhnya kaitannya dengan nafkahilah anak-anak yatimnya. Jadi dulu kalau ada jihad fisabilillah, berperang berdasarkan perintah Allah yang turun, Nabi dulu kalau mau berperang bukan karena hawa nafsunya sendiri, tapi karena kondisi dan situasi yang membuat Nabi harus membela diri dan menjaga kehormatan ajaran Islam. 27 kali peperangan selama Nabi diangkat menjadi Rasul, umur 40 sampai 63 tahun. Berarti tiap tahun hampir 1 kali peperangan. Setiap peperangan itu Bapak Ibu, kira-kira yang berangkat itu sekitar 300 orang. 300 orang itu artinya kepala rumah tangga. Kalau 300-nya gugur semua sebagai syuhada, berarti dia meninggalkan 300 keluarga. Dalam situasi seperti itu, maka turunlah kemudian ayat, nafkahilah ya Rasulullah anak-anak yatim mereka. Gitu ya. Nah, Nabi kemudian bersedekah kepada janda-janda tadi untuk anak-anaknya. Bukan untuk jandanya sebenarnya, untuk anak-anak mereka. Sebagian yang emergensi, Nabi harus menikahinya karena terlalu berat bebannya. Itulah ceritanya kenapa Nabi kemudian istrinya banyak.
Setelah itu Allah menentukan hanya 4. Ya Rasul, dengan adanya surat itu maka hanya maksimal 4. Nah, kalau melihat asbabun nuzul ini sebenarnya adalah persoalannya bagaimana menolong anak yatim, bukan menikahi janda. Jadi kalau kita memahami ayat itu harus utuh, jangan sepotong-sepotong. Tapi sebagian orang mengatakan ya menikahi lebih dari 1 itu sunnah Rasul. Kalau dipotong di situ saja itu seperti orang kalau dia dengarkan tausiah, begitu assalamualaikum ustadznya dia tidur, nanti dia bangun pada kalimat al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Terus habis itu dia tidur lagi. Setelah itu ustadznya selesai assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Dia keluarlah dari masjid, lalu dia ingat kemudian tadi tausiah ustadz, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Sandal-sandal yang bagus-bagus di luar itu dia ambillah, kemudian dia tinggalkan yang jelek. Kenapa? Karena dengarnya ustadz sepotong-sepotong. Nah, jadi kalau kajian tentang poligami dalam perspektif Islam dengan perspektif Barat itu lain. Kita harus tahu, oh dulu itu berkaitan dengan anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya karena peperangan di zaman Nabi. Nah, Abu Salamah ini termasuk yang ayahnya wafat sehingga dia meninggalkan anak yatim. Di dalam konteks janda dan anak yatim itu termasuk salah satunya yang menggantikan jihad fisabilillah. Barang siapa di antara kalian ada yang ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, maka nafkahilah janda dan anak yatim. Bukan nikahilah janda dan anak yatim. Jadi nafkahnya itu yang penting Pak, bukan nikahnya. Gimana Pak? Setuju apa enggak Pak? Nah, kalau Bapak ini setuju-setuju saja sih. Soalnya yang jadi tekanan nikahnya, bukan nafkahnya. Ini supaya nanti kita tahu, oh ini berkaitan dengan nasib anak-anak yatim ya berarti. Nah, ini konteksnya begitu, sehingga dia akan mendapatkan pahala karena dia nafkah yang kau keluarkan untuk mereka. Coba itu perhatikan, mendapat pahala atas nafkah yang kau keluarkan untuk mereka, bukan kau dapat pahala karena kau nikahi jandanya, bukan. Jadi itu penting untuk kita tekankan. Nah, faedah hadis yang pertama adalah hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan. Ini seperti di zaman pemerintahannya Pak Harto dulu ya. Kebutuhan pokoknya adalah semestinya sandang dulu ya. Sandang, baru pangan, baru papan. Kalau dilihat dari urutan kita begitu lahir, oleh perawatnya apa yang diminta? Mana baju untuk bayinya, mana selimutnya, mana gedongnya, mana popoknya. Ya itu namanya sandang ya. Kan belum diminumkan dulu ke susu ibunya, baru setelah sudah anak itu didekatkan sama ibunya dan kemudian diminumi dengan ASI. Setelah diminumi dengan ASI sudah kenyang, anak itu ditidurkan di tempat tidurnya. Itulah prinsip sandang, pangan, papan, mulai dari kita lahir. Tapi sekarang dengan kebutuhan teknologi, kebutuhan pokok itu bertambah.
namanya handphone. Setiap orang sekarang pasti punya handphone. Kebutuhan komunikasi. Bayangkan ada yang tidak punya handphone di hari gini, itu pasti banyak dimarahi orang. Karena sulit kalau menghubungi dia. Takmir ya sulit dihubungi, jamaah ya sulit, ustadz apalagi. Gimana caranya menghubungi? Kalau zaman dulu itu takmirnya datang ke rumahnya ustadz satu-satu. Karena saya dulu juga pernah jadi takmir masjid Jenderal Sudirman. Jadi manual dan tradisional. Nah, karena sekarang sudah otomatis dan modern, semua pakai alat komunikasi. Jadi itu menjadi kebutuhan pokok. Terus kendaraan sekarang juga kebutuhan pokok. Apakah namanya sepeda atau motor atau mobil untuk mobilisasi, itu menjadi kebutuhan pokok. Jadi tidak cukup hanya sandang pangan papan, begitu maksudnya. Ibu-ibu sebagai istri juga dibutuhkan, kebutuhan pokoknya bertambah. Ya kan? Komunitas. Ibu-ibu itu komunitasnya banyak. Grup WA-nya aja udah berapa di HP-nya tuh. Iya. Arisan. Arisan itu tergantung apa saja. Arisan kompor, arisan jilbab, arisan mukena, arisan tas, apa saja dipakai arisan itu. Nah, itulah ya. Itu komunitas itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Orang tidak mungkin tidak punya komunitas. Yang goes pun ada komunitasnya, betul? Motor gede ada. Nanti ada lagi komunitas yang macam-macam yang lain berdasarkan hobinya. Bapak-bapak komunitasnya apa, Pak? Mancing. Mancing kerusuhan. Nah, itu juga komunitas juga. Apalah pokoknya dicari-carikan gitu. Jadi orang tuh hampa seperti kalau tidak punya komunitas. Nah, itu kebutuhan pokok Bapak Ibu. Termasuk anak-anak kita punya komunitas. Ikutilah komunitas anak-anak kita. Mobile Legend. Waduh, gimana tuh? Nah, Mas ini yang tahu teknologi, bagaimana caranya untuk menarik anak-anak ke masjid? Di Masjid Jogokarian itu termasuk wakafnya dari keluarga saya yang ada di Jogja, dari jalur mertua. Itu semula anak-anak itu nggak ada yang sholat, mainan aja, pokoknya HP itu sudah 24 jam. Terus dipasanglah wifi di masjid itu dengan bandwidth yang besar. Wis pokoknya kekuatannya paling yang top pokoknya. Nah, anak-anak ngumpul tapi tetap tidak sholat. Mainan tok, pokoknya di teras sana itu mainan aja gitu. Sama takmir dibiarin aja, habisin dah wifi-nya pokoknya, digitukan pokoknya. Sampai mainan terus, sini adzan, sana tetap mainan. Sini sholat, sini tetap mainan. Sampai selesai sholatnya tetap mainan. Udah dibiarin aja terus dibiarin. Suatu saat salah satu dari sekian anak yang mainan tadi bawa sarung, gitu ya. Lalu dia sarungan, tapi masih main, pakai sarung tapi mainan. Habis qomat baru dia lari, yang lainnya masih mainan. Lama-lama 2 orang bawa sarung, lama-lama 3 orang bawa sarung. Mas anu iku salat sik ae lek ngono kok mareng dudinan meneh. Akhirnya lama-lama waktu sholat mereka sholat, waktu mainan mereka mainan, tapi tetap kumpul di masjid. Akhirnya jumlah jamaah anak-anak yang di Jogokarian lebih banyak daripada jumlah orang tuanya. Rasanya ini bisa dipakai inspirasi ya. Jadi nanti saldo yang paling besar yang dihabiskan oleh anak-anak yaitu amal jariah Jumat untuk pembayaran wifi. Kan udah pernah kita pengeluaran
10 juta untuk wifi-nya, berapa per bulan yang paling gede? Kan cuma 300 kita ya. Itu kalau ditinggikan lagi 500 lah katanya. Cuman 500.000 untuk anak-anak. Pokoknya setiap bulan mereka sholat, setiap Jumat mereka sholat, setiap sholat fardu mereka sholat. Jadi itu teknik strategi untuk menarik anak-anak di zaman digital. Coba tuh, berani begitulah takmirnya. Nah, daripada bertengkar terus sama anak-anak, takmirnya jadi punya musuh baru. Masa takmir melawan anak-anak itu kan bagaimana ya? Kan jatuh reputasinya. Jangan dilawan anak-anak itu, cari apa kemauannya mereka. Mereka supaya senang sama masjid, kita lihat kesenangan mereka apa. Mobile Legend, ya nanti lihat nilai-nilai di Mobile Legend tuh. Siapa menjadi apa? Oh, ini menyerang musuh. Apa yang harus dibutuhkan? Kekuatan. Nah, nanti kita berikan nasihat. Tuh nak, kalau melawan musuh butuh kekuatan. Karena kamu melawan setan, setanmu punya kekuatan. Maka kalau kamu ingin menang, kekuatanmu harus lebih daripada setan. Nah, HP itu termasuk setan. Nah, itu gimana tunjukkan? Ya, pendidikan tuh caranya begitu. Di antara hak anak yang wajib ditunaikan ayahnya adalah mendidiknya. Nah, tuh. Jadi tidak harus kita larang mereka main HP, tapi bagaimana nilai-nilai itu kita turunkan dulu di atas akhlak yang baik. Karena Pak, zaman kita itu memang kan mainannya beda Pak. Kita dulu itu sukanya main bektor. Tahu nggak bektor itu apa? Batu sama batu, masih ingat itu? Nah, kalau ndak gitu entek itu ya kayu sama kayu, ya kan, diungkit. Ada yang model kalau ibu-ibu misalnya pakai tali yang dari karet itu, nah masih ingat ya, semprengan lah, apalah pokoknya zaman dulu. Kalau laki-laki sukanya kalau ada jambu dia nyolong jambu, engko ono tebu nyolong tebu, pokoknya nyolongan lah itu waktu kecil kita ini. Nah, makanya kalau besar kok pada korupsi semua, ya karena memang dulunya begitu, nah, bakatnya begitu. Nah, tapi kan mainan-mainan model sekarang yang berbau teknologi itu kan nggak ada dulu kita itu. Nah sekarang anak-anak udah nggak ada mainan yang begitu-begitu kayak kita. Mainan mereka ya gadget. Sudah seperti zamannya, samalah. Maka Nabi mengatakan, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu itu secara berbeda, karena mereka diciptakan di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jangan lalu Bapak Ibu katakan, lembien awet Bapak Ibu iki lek nang sekolahan melaku. Lah awakmu saiki numpak motor listrik. Ya kan? Nah, kalau sekarang anak-anak kita dipaksa untuk jalan, ya telat kabeh nang sekolahan kono. Sekolah wis tutup baru teko awake dhewe mlaku. Nah, kalau kita mah dulu melaku itu ya karena memang ndak ada kendaraan. Dan memang situasinya semua harus jalan kaki. Dan itu pun berangkat sebelumnya. Nah, kan sekarang sudah zamannya lain. Jadi kita harus sebagai pandai-pandai untuk memberikan pemahaman pada anak. Bukan maksudnya suruh jalan kaki, tetapi kesederhanaan, efisiensi. Itu kan yang kita katakan mau. Nah, berhemat. Tetapi tetap akhlak yang baik itu harus kita tonjolkan walaupun anak-anak kita itu bermain gadget. Gimana caranya? Kita masukkan nilai-nilainya itu. Kita harus tahu permainan anak itu apa saja sih. Selain Mobile Legend, kita lihat PlayStation. Ya, saya dulu juga begitu anak-anak saya. Ayo di pause dulu, habis itu sholat. Habis sholat ngaji sebentar ya, nanti baru mainan lagi. Gitu. Memang harus ada begitu. Dulu anak saya kalau khitan
saya harus janjikan pada mereka, ya kamu nanti kalau khitan Bapak beri hadiah. Karena sulit waktu itu, tidak berani anak-anak khitan tuh. Suatu saat saya ajak tausiah ke Blitar, mereka di alun-alun tuh ada motor listrik, motor yang kecil-kecil tuh. Aku suka itu Pak, ya Bapak belikan kalau kamu mau khitan. Tak pikir masih takut, ternyata udah berani. Nah sudahlah, akhirnya keluarlah budgetnya itu. Nah tetapi dengan begitu kita sudah tidak sulit lagi ketika mereka besar, karena anak-anak sejak kecil sudah berani untuk khitan. Kira-kira begitulah cara-cara, teknik-teknik kita, strategi kita untuk mendidik anak-anak kita di era modern yang berbeda dengan zaman kita. Jadi kita selipkan sedikit demi sedikit dari permainan mereka yang berbasis teknologi. Mas ini kan bikin konten juga ya, bukan konten, enggak konten kreator, lain ya. Kalau konten kreator nilai-nilainya bisa dimasukkan kan ya. Ya sekarang yang rame itu kan tung 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 sahur, ya kan, cappuccino assassino, ballerina assassina, saya tahu lah itu, tralala trelelo ya. Nah, itu kan ketawa mereka. Nah, anomali yang diciptakan itu karena ada imajinasi anak-anak, seandainya buaya itu bisa terbang, bagus juga ya. Seandainya, nah, jadi imajinasi anak-anak itu diikuti nanti suatu saat dengan nilai-nilai pendidikan di dalamnya, supaya anak-anak itu mengerti, oh ya, imajinasi itu penting, supaya suatu saat nanti anak-anak itu juga punya fantasi yang bermanfaat. Ada penulis dari Indonesia yang direkrut oleh Universal Studio di Amerika, termasuk pemain-pemainnya itu juga ada yang direkrut dari Indonesia, dari anak-anak berbakat di Indonesia. Berarti anak-anak kita ini kalau kita asah dari segi skillnya, ilmunya, akhlaknya, bisa kok kita bersaing di tingkat global, internasional. Berarti yang penting agama itu harus kita tanamkan. Nah, di antara hak anak yang wajib ditunaikan tadi mengajarkan tentang perkara agama. Nah, ini loh yang saya maksudkan tadi. Misalnya seperti film Upin dan Ipin, itu ya. Itu kan tidak hanya bermain saja, tapi di situ ada nilai-nilai tolong menolong. Kalau puasa ada nilai-nilai puasa. Kalau hari raya ada nilai-nilai maaf memaafkan. Jadi maksudnya seperti film-film itulah kita menanamkan agama pada anak-anak kita. Jadi tidak semata-mata kita melarang anak-anak kita tanpa ada arti dan makna. Nah, hak berikutnya apa? Hakon itu dalam hadis yang berbentuk nakiroh atau indefinitif mencakup semua bentuk hak dan yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah dan ditegaskan oleh nas di dalam Al-Quran As-Sunnah. Waktu Nabi itu sholat, yang sering saya sampaikan, itu Nabi pernah sujud lama sekali. Dulu juga ada jamaah ibu-ibu yang protes kepada saya, Ustadz, saya enggak setuju dengan imam yang sujudnya lama. Kalau imam kita tadi sujudnya lama enggak, Bu? Jadi ada ibu-ibu yang apa yang pusing tuh? Vertigo. Jadi dia protes, saya vertigo Ustaz. Kalau imamnya itu terlalu lama sujudnya, saya tambah pusing katanya.
Nah, suatu saat dia bacalah hadis Nabi tentang sujud yang lama itu. Suatu saat begitu selesai ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau sujudmu lama? Apakah ada doa sujud yang belum kau ajarkan pada kami?" katanya. "Ataukah ada ayat yang turun ketika engkau sujud?" gitu. Jadi dipertanyakan oleh sahabat. Terus Rasulullah menjawab, "Enggak. Tadi itu Hasan dan Husain, cucunya Nabi, dari anaknya Siti Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib, kan diajak sholat. Kalau berangkat itu dipanggul, Hasan di kanan, Husain di kiri. Kalau pas sholat, Nabi di depan, ya dia bermain di sekitar Nabi, mihrab Nabi begini nih. Tahu mihrab Nabi di Masjid Nabawi, tahu? Jadi aslinya Masjid Nabawi itu adalah raudhah itu ya, yang karpetnya hijau. Itulah aslinya masjidnya Nabi. Selain itu semua adalah renovasi. Yang warna hijau itu aja karpetnya. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mihrabku itu adalah taman surga. Nah, yang dimaksud taman surga itu ya yang warna hijau itu. Nah, Nabi kalau sholat ya sudah, walaupun ngimami, Hasan Husain itu tetap bermain di situ. Nah, ketika Nabi sujud, Hasan dan Husain itu main kuda-kudaan gitu loh di atas punggung Nabi. Sehingga Nabi tidak bisa segera bangkit. Kalau bangkit karena dua itu kan geblak nanti. Akhirnya ditunggu oleh Nabi sampai mereka berdua itu turun dari punggung Nabi. Nah, dari dalil ini berarti seorang imam itu boleh membawa anak, boleh mengajak cucunya untuk ke masjid. Dan Nabi tidak pernah melarang anak-anak ke masjid. Nah, tapi kan namanya takmir itu kan juga perasaan. Kadang diprotes juga sama jamaah. Itu anaknya siapa sih kok rame aja? Lha mana anaknya siapa? Entah kono lah sing duwe. Ya kan? Kadang-kadang mereka jawab, "Anu anaknya Pak Zulfi," ngono kan gitu. Nah, ya sudah. Karena anaknya ustadz jadi tidak apa-apa kan gitu. Kalau anaknya takmir, kalau anaknya jamaah, kalau anaknya ketua RT, nah itu lain lagi urusannya. Jadi Nabi ingin mengajarkan pada kita, walaupun kita beribadah, haknya anak untuk ke masjid itu tidak boleh dilarang. Anak itu juga punya hak ke masjid, bukan hanya orang tua. Nah, cuman kan nggak semua takmir dan jamaah punya sudut pandang yang sama. Betul nggak ya? Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi maksudnya hak yang ditunaikan tadi dalam konteks sholat, Nabi ingin menunjukkan pada kita bahwa Nabi pun punya cucu dan cucunya pun diajak sholat. Berarti itu terkandung makna bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengajak anak cucunya ke masjid. Berarti takmir juga harus memberikan hak itu kepada jamaah. Yang penting bagaimana kita mengkondisikan anak-anak itu tetap sama-sama menjaga bagaimana kenyamanan dalam beribadah. Karena suatu saat nanti yang melanjutkan jamaah kita adalah anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, besarnya pahala orang tua di dalam menafkahi anaknya. Jadi kalau anak-anak kita ajak ke masjid dan kita nafkahi mereka, maka kita juga mendapatkan pahalanya itu. Jika takmir juga memberikan kesempatan dan keluangan kepada jamaah untuk membawa anaknya, juga mendapatkan pahalanya. Nah, dituntutlah kesabaran kita sebagai sesama jamaah. Suatu saat Nabi waktu mengimami dengan ayat yang sudah biasa,
Ternyata di tengah-tengah surat yang dibaca itu ada anak yang nangis gini nih. Terus Nabi percepat sholatnya. Setelah selesai ditanya sama jamaah, ya Rasul, kenapa engkau tadi mempercepat sholatmu, tidak seperti biasanya? Lalu Nabi bertanya balik, apakah kau tidak mendengar ada suara anak yang menangis? Dengar ya Rasul. Apakah kau ingin berbuat zalim kepada mereka? Nah, dengan pertanyaan itu berarti kalau ada imam yang memperpanjang ayatnya ketika ada anak menangis, itu kata Nabi sama dengan berbuat zalim. Tidak memberikan hak anak untuk kesempatan menangis. Nah, kalau Nabi sampai mempercepat sholatnya, itu bukan berarti Nabi meremehkan sholatnya, tapi ketika sholat bagaimana kita bisa memperhatikan hak jamaah, terutama anak kecil. Kalau kau percepat sholatmu, maka kau akan cepat salam dan kemudian ibunya akan mendiamkan anak itu. Nah, di saat yang lain ada anak yang pipis di masjid. Waktu itu Masjid Nabawi masih berupa pasir lantainya, dasarnya. Di saat itu ada jamaah yang kemudian marah sama anak itu dan marah kepada ibunya. Ya mungkin kalau sekarang orang Jawa itu, apa sih anaknya kok sampai pipis nang masjid gitu kan? Apa mah enggak dipipisno gitu kan? Nah dulu kan enggak ada pampers juga ya. Ya mungkin dikasih pembalut apalah gitu maksudnya. Nabi dengar, kemudian Nabi mendatangi dan lalu mengatakan, wahai sahabatku, kalau kau ambil air satu gantang, satu bejana, kemudian kau siramkan di atasnya, maka begitu dia kering, pasir itu pun akan kembali suci. Tetapi kalau kau marah kepada anak itu, kemarahanmu itu dipendam dalam hati, sehingga anak itu tidak akan mau lagi ke masjid karena dia takut kalau dimarahi orang lagi. Jadi Nabi sangat bijak dalam memposisikan anak ketika di masjid. Jadi nanti kalau jangan anak-anak pipis di sini, ibunya saja yang biar membersihkan. Karena itu wujud dari kasih sayang orang tua pada anak. Enggak usah rame, enggak usah marah-marah. Karena lantai kita ini kan karpet ya, dasar kita ini karpet. Tentu ada cara bagaimana membersihkan dalam konteks menjaga kesucian. Coba perhatikan waktu cleaning service-nya Bin Laden yang di Masjidil Haram tuh, kalau kita lihat live tuh ya. Dan saya juga menghitung, ternyata ketika orang tawaf sepenuh itu dan sepadat itu, mereka bisa tuh membersihkan areal tawaf. Coba kita kalau membersihkan kan tunggu ndak ada orang toh, suka orang kalau sih baru diresiki. Itu penuh-penuhnya orang, gimana caranya? Talinya saja itu seret, langsung garis demarkasi, siramkan tuh, langsung set, mobilnya lewat set, langsung kering. Makanya bersih terus. Kalau ini disedot ya. Ada juga yang dry cleaning ya. Jadi dia cucinya cuci kering, bukan cuci basah. Ada juga alatnya seperti itu. Yang meniru itu Masjid Ar-Rahman di Blitar. Itu Masjid Nabawi cabang Blitar. Sudah pernah ke sana? Nah, itu sudah ada alatnya seperti itu. Ada mobil-mobilan yang cleaning service itu di situ. Dan di dalamnya juga wanginya luar biasa. Setiap orang yang mungkin bajunya ada tulisannya, dipakaikanlah baju yang syar'i di sana. Ada askarnya laki-laki, perempuan. Ada tempatnya wudu-wudu yang bagus sekali. Ada minumannya di sana. Pokoknya niru Masjid Nabawi. Nah, kita ingin menciptakan bagaimana masjid itu jadi suasana yang nyaman seperti itu.
Mudah-mudahan nanti al-jannah juga gitu ya. Tunggu nanti saatnya. Sekarang lagi digambar. Ya, lagi digambar. Ada yang kesana itu mek foto tok gak sholat. Ini Masjid Ar-Rahman ini. Wong-wong iki seneng wemen anjane. Betul-betul wisata religi tapi foto-foto tok mari ngono gak sholat. Maksudnya lunga meneh nang masjid foto meneh lunga meneh nang masjid. Tak pikir masjid iku ya salat lah. Mari ngono foto gak apa-apa. Aja men teko wae adzan foto mari ngono lunga meneh. Engko wae adzan foto tukul. Ya. Keenam, tidak boleh membiarkan anak-anak meminta-minta. Nah, tuh kepada orang lain. Jadi watak pengemis itu ternyata sudah diajarkan oleh Nabi untuk kita hindarkan sejak anak-anak kita masih kecil. Kalau diberi terima kasih, tetapi jangan sampai minta, karena ini merupakan tanggung jawab anak untuk menafkahi mereka. Jadi jangan gara-gara bapak ibunya tidak menafkahi anaknya, kemudian akhirnya anaknya meminta-minta kepada yang lain. Nah nanti kalau lama-lama jadi debt collector. Nah menekan temannya sendiri, mentarget. Nah akhirnya dia jadi tukang pukul. Ini penting karena efeknya luar biasa kepada anak-anak kita. Yang ketujuh, ganjaran pahala yang besar di dalam mendidik dan mengajar agama dan akhlak mereka, bahkan ini jauh lebih penting. Jadi maksudnya di pundak orang tua itu sesungguhnya adalah persoalan pendidikan agama dan akhlak. Sekolah apapun tetap didasarkan atas dua ini, pendidikan agama. Karena apa? Yaitu bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Bawalah bekal, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Orang yang haji itu bukan bekal-bekal yang bajunya harus banyak dan bagus-bagus, sandal dan sepatunya harus yang mahal, ya, kemudian uangnya harus bawa banyak. Bukan itu sebenarnya orang mau berangkat haji itu. Bekal ketakwaannya yang lebih tinggi. Begitu pula bekal untuk anak-anak kita. Yang kedelapan, wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya secara ijma'. Jadi kesepakatan ulama itu sudah mengatakan bahwa itu wajib, berarti kita akan berdosa. Jika sang ayah wafat atau mengalami kesulitan tidak mau, maka wajib bagi ibu yang menanggungnya. Apabila ia kaya, mampu, sedangkan anak-anaknya fuqara tidak mampu. Ya, ini penting supaya ibu-ibu juga punya kewajiban yang sama ketika suaminya sudah tiada. Yang terakhir, demikian pula wajib bagi ayah menanggung nafkah cucu apabila ia kaya atau mampu, sedangkan anak-anaknya fakir atau tidak mampu. Berarti kakek-kakek yang masih mampu, tolong cucunya dibantu, karena kakek juga akan menanggung beban kalau dia membiarkan cucu-cucunya terlantar. Sebagaimana Nabi pun memperhatikan nasib Hasan dan Husain, khususnya dalam kaitannya pendidikan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat 9 faidah dari hadis tentang kewajiban ayah untuk menafkahi keluarganya ini. Tidak hanya nafkah lahiriah yang bersifat material, tapi jauh lebih penting adalah nafkah yang bersifat batiniah secara spiritual. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian, memberikan rezeki yang halalan thayyibah, supaya kita memberikan nafkah kepada anak dan keluarga kita dengan harta yang halal pula. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.